Oke, Bu ulangin lagi. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang baru masuk. Nanti setelah dari pembahasan ini akan ada absen di akhir. Dan sebelumnya, sebelum memulai, kita membaca dulu doa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini materi yang Ibu sampaikan bisa sampai kepada kamu dengan baik. Adapun pembahasan soal-soal AKM kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai soal-soal literasi membaca, yang mana literasi membaca ini ada dua kategori, yaitu informasi dan sastra. Informasi itu adalah fakta dan sastra adalah fiksi. Sebelum kita memulai ada kata-kata bijak, ya, yang harus kita mungkin penyemangat untuk kita semua. Yang pertama, belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Artinya kamu kalau tidak memiliki keinginan untuk belajar, artinya ilmu kamu akan kurang dibandingkan dengan orang yang memiliki keinginan untuk belajar. Karena kamu tidak mungkin bisa menjadi tahu tanpa belajar. Banyak-banyaklah merasa ingin tahu. Kalau banyak ingin tahu, yakinlah ilmu kamu akan dapatkan. Ini oleh Imam Syafi'i. Ada pula nasihat, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Nah, ini banyak sekali yang belum paham. Ternyata orang berilmu sekalipun belum tentu memiliki akhlak yang mulia. Selagi kamu belajar, tapi tidak memiliki akhlak, maka berarti kamu masih gagal dalam belajar. Jadi belajar itu puncaknya adalah rendah hati. Kalau belajar tidak rendah hati, berarti belajarnya gagal. Karena inti dari belajar bukanlah untuk menyombongkan diri, tapi inti dari belajar adalah untuk mengetahui kekurangan diri. Kata manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi inti dari belajar adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap diri kita. Jadi kamu kalau melakukan hal-hal yang buruk terhadap guru kamu, orang yang memberikan ilmu, baik itu guru, baik itu orang tua, bisa dipastikan ilmu kamu tidak berkah. Ilmu yang tidak berkah ini maksudnya bagaimana? Ilmu yang tidak berkah ini adalah ilmu yang kamu belajar, tetapi tidak digunakan untuk kebaikan. Nah, itu ilmu yang tidak berkah. Maka dari itu, janganlah memilih-milih guru, janganlah kamu membuat orang yang mengajarimu itu menjadi bahan olok-olokan, bahan ejekan. Oke? Nah, itu saja yang ingin Ibu beritahukan kepada kalian. Ini penting. Kita lanjut kepada soal yang pertama. Nampak semua? Semuanya nampak, Nak? Nampak. Kalau ada hal yang tidak kamu tampak atau yang mengganjal, silakan dikasih tahu dengan Ibu ya. Dan itu suara dimatikan semua. Kecuali nanti kalau kamu mau ngomong baru kamu hidupkan lagi. Nah, ini langsung kita masuk ke dalam teks informasi yang pertama. Kita langsung membahas soal ini. Silahkan dalam waktu beberapa menit, beberapa detik kamu membaca soal ini dalam hati. Ya, tidak ada suara. Silahkan dibaca terlebih dahulu teks berikut ini.
Oke, sudah ya. Nah, ini teks ini coba Ibu minta kepada ada yang namanya Rehan. Ada di sini, nggak ada ya? Rehan nggak ada masuk ya. Rafael ada? Nggak ada. Sulfila? Sulfila? Bisa dengar Ibu? Sulfila, aktifkan suaranya. Ya. Nah, baca ini teksnya, Nak. Baca. Oke. Dari manfaat Ironi konsumsi. Oke. Ironi konsumsi ikan di Indonesia, kenapa? Potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mencatat potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Selain itu, potensi luas lahan budidaya ikan juga mencapai 83,6 juta hektare. Namun, dari semua potensi tersebut, minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai lauk masih harus terus ditingkatkan. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai 41 kg kg per kapita per tahun. Meski dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di 37 sampai dengan 38 kg per kapita per tahun. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, 70 kg per kapita per tahun, dan Singapura, 80 kg per kapita per tahun. Kalah telak dengan Jepang mendekati 100 kg per kapita per tahun. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia diantaranya adalah perbandingan 1, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. 2, rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. 3, belum berkembangnya teknologi pengolahan dan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam ikut memenuhi. Ya, Bu. Ini ada yang kurang ya. Apa-apa sampai sini aja. Oke, kita masuk kepada soalnya atau pertanyaannya. Ya. Pertanyaan dan pilihan jawaban. Manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini? Kita udah belajar ya mengenai fakta atau opini, sudah Ibu jelaskan. Terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia. Opini itu adalah pendapat ya. Ironi itu adalah apa coba? Ironi itu sindiran-sindiran. Oke? Sindiran-sindiran atau apa menurut kamu coba hal yang lain? Sindiran-sindiran lah ya. Nah, sekarang ada pernyataan tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Apakah itu fakta atau opini? Coba Jessica. Jessica ada? Nggak ada? Suaranya dihidupkan, Nak. Nggak ada Jessica? Bagas? Bagas ada? Nggak ada, ini orangnya nggak ada di sini. Jessica ada? Bagas. Bagas, ini fakta atau opini? Tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Fakta atau opini? Jadi teksnya di sini, Nak ya. Teksnya yang tadi di atas tadi, yang sudah kita baca. Ya, kira-kira memang betul atau tidak, atau masih bisa disanggah? Kalau memang tidak bisa disanggah lagi, memang itu kenyataan, maka ini adalah fakta. Oke? Nah, nomor 2.
pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Coba Jessica, fakta atau opini? Maaf Bu, katanya mic Jessica rusak. Kenia, ini fakta atau opini yang kedua? Apa Kenia? Nadia? Ini fakta atau opini? Bingung? Makanya baca lagi ya video Ibu itu ya. Kita mau ulangan minggu depan. Oke, nah ini di sini pendistribusian ikan tidak berjalan dengan baik. Nah, ini kamu pilih fakta atau opini, pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal, fakta atau opini, dan potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta per ton. Ini fakta atau opini. Nah, ini jawabannya, ya kita bisa tahu fakta itu adalah kenyataan atau sesuatu yang benar terjadi. Dari teks tadi benar tidak memang terjadi. Kalau memang terjadi, memang ada di dalam teks tadi, berarti fakta. Kalau tidak ada di dalam teks tadi, atau masih berupa pendapat yang belum memiliki data, maka opini. Pernyataan 1 dan 4 merupakan fakta. Kenapa fakta? Karena disertai data. Ya, jadi ada datanya. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Ada datanya di sini, Nak. Dari mana datanya? Kenapa bisa dikatakan lebih rendah? Ya. Nah, coba kamu lihat di sini, di mana datanya? Di sini. Tingkat konsumsi ikan Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga, yaitu 70 kg per kapita per tahun dan Singapura 80 kg per kapita per tahun, bahkan kalah telak dengan Jepang mendekati 100 kg per kapita per tahun. Kalau ada data-data 70 kilo, nah ini data. Data itu bisa tahun, bisa angka-angka. Kalau ada data-data seperti itu, maka bisa dipastikan itu adalah fakta. Ya, Nak ya. Jadi itu adalah fakta. Jadi sama juga dengan yang pernyataan yang keempat. Nanti kamu lihat lagi teksnya, nanti ada videonya diulang, Ibu letakkan di YouTube. Nah, ini data-datanya kalau ada berarti dia adalah fakta. Nah, pernyataan 2 dan 3 merupakan opini karena keduanya adalah pendapat pribadi penulis. Ya, tentang penyebab rendahnya konsumsi ikan di Indonesia. Jadi nanti di sini kamu baca ada di sini pendapat yang tidak memiliki data. Ya, ada beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendah tingkat konsumsi, yaitu 1, 2, 3. Ini tidak ada data, tidak ada angka-angka seperti yang tadi. Maka bisa dipastikan itu masih dalam bentuk opini atau pendapat. Oke? Nah, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu ini adalah slogan. Ya, slogan. Coba perhatikan slogan ini. Pilih pada satu pilihan jawaban, kemudian tulis alasanmu. Nanti kamu akan disuguhkan dengan gambar seperti ini, bisa jadi, dan kamu diminta untuk setuju atau tidak setuju, lalu kamu disuruh untuk menjelaskan alasan kamu. Gitu. Ya, apa alasan kamu menyatakan setuju dan apa alasan kamu tidak menyatakan setuju. Ya, coba Nadia, kamu baca dulu. Ketiga teks di atas jawabannya ini, kamu baca. Ketiga teks di atas. Nadia. Ya Bu. Silakan baca. Jawaban setuju ketiga teks di atas memang memberikan informasi bahwa ikan sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama dalam peningkatan gizi dan kecerdasan. Namun, tidak terdapat informasi bahwa ikan merupakan satu-satunya bahan makanan yang dapat membuat kita sehat, cerdas, dan pintar. Faktanya, manusia juga membutuhkan faktor-faktor lain seperti konsumsi sayuran dan buah-buahan yang disertai olahraga untuk menjadi sehat dan belajar untuk menjadi cerdas. Ya,
Jadi teks yang dimaksud adalah ini, ayo makan ikan, sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan, gemar ikan. Nah ini, teks-teks ini merupakan teks-teks yang mana setuju atau kamu tidak setuju, kamu harus jelaskan. Dan ini bahasa penjelasannya kira-kira seperti ini. Kamu bisa membuat bahasa kamu sendiri. Jadi kamu, nak, harus pandai menulis memang. Nanti di AKM, soal-soal AKM, artinya kamu harus pandai menulis dan rajin membaca tentunya. Ya, jadi dari sekarang mulailah belajar untuk menulis. Gitu. Oke, kita lanjutkan kepada soal selanjutnya. Oke, ini adalah teks sastra, ya. Teks sastra yaitu memahami teks. Di lantai atas, di dalam sebuah menara tua, pernah ada tempat kerja. Ini cerpen ya, nak, cerita. Tempat itu adalah tempat pembuatan keramik, penuh dengan cat warna-warni, alat pemutar keramik, bungku pembakaran, dan tentu saja tanah liat. Dekat jendela ada sebuah tempat penyimpanan besar yang terbuat dari kayu dengan pintu penutup yang kuat. Di sanalah tanah liat itu disimpan. Di bagian paling bawah, hampir di pojok tempat itu, ada segumpal tanah yang sudah lama berada di sana. Dia hampir tidak ingat kapan terakhir kali dia diambil untuk dibuat keramik. Setiap hari pintu penutup yang kuat itu dibuka. Tangan-tangan dengan cepat meraih dan mengambil bongkahan atau bulatan tanah itu. Tanah itu dapat mendengarkan betapa gembiranya orang-orang yang sibuk bekerja di sana. Kapan aku mendapat giliran? Tanyanya. Seiring hari berlalu, di dalam penyimpanan yang gelap, segumpal tanah liat itu kehilangan harapan. Suatu hari, sekumpulan anak datang ke tempat itu bersama dengan gurunya. Tangan-tangan kecil itu mengambil tanah di penyimpanan. Hanya segumpal tanah liat itu yang tersisa untuk diambilnya. Akhirnya dia keluar juga. Inilah kesempatanku yang paling besar, dia pikir sambil memusingkan ke cahaya. Seorang anak laki-laki yang menyimpan tanah liat itu ke dalam lahat pemutar dan memutarnya sekencang mungkin. Ini sungguh menyenangkan, pikir si tanah liat. Anak itu mencoba menarik tanah itu kembali ke atas sambil terus memutarkannya. Si tanah liat itu merasa sangat senang karena dia telah menjadi sesuatu. Setelah mencoba membuat sesuatu mangkuk, si anak kecil itu akhirnya menyerah. Tanah itu dileburkannya lagi dan dibulatkannya menjadi mirip sebuah bola. Nah, apa pertanyaan untuk teks ini? Oke, mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanannya? Nah, nanti pertanyaan ini tentu sama seperti hanya pertanyaan-pertanyaan biasa ya, yaitu pertanyaan-pertanyaan esai. Dan kamu harus memberikan jawaban-jawaban yang baik. Contoh jawaban yang sudah ada di sini, ini contoh ya, contoh jawaban. Tanah liat berada di bagian paling bawah dan hampir di pojok dari tempat penyimpanan yang terbuat dari kayu. Karena keberadaannya itu, tanah liat menjadi sulit ditemukan sehingga ia berada di tempat penyimpanan dalam waktu yang lama. Nah, mungkin saja kamu memiliki jawaban-jawaban yang lain. Jadi, nak, intinya di dalam mempelajari soal-soal AKM ini sama seperti kita biasanya untuk soal-soal esai, kamu harus pandai membuat kata-kata, pandai membuat kalimat yang baik, pandai-pandailah kamu untuk menuliskan sesuatu. Jadi yang biasanya malas untuk membaca, menulis, mulailah membaca dan kamu sering-seringlah menulis. Ya, nanti Ibu akan ada penugasan-penugasan teks-teks kita yang di pelajaran bahasa Indonesia itu nanti akan ada tugas-tugas untuk menulis. Kemarin baru membuat ringkasan catatan saja. Tapi nanti tentu Ibu pengen kalian membuat teks-teks informasi kayak teks persuasif, teks eksplanasi, harus pandai buat sendiri ya, Nak ya. Harus pandai buat sendiri. Sehingga nanti di AKM tidak ada kesulitan lagi. Jadi mungkin ini saja soal yang bisa Ibu kasih sama kamu. Contoh-contoh lainnya hampir-hampir sama juga seperti contoh-contoh soal sebelumnya, tetapi kita ulangi lagi dengan bentuk yang berbeda. Jadi teks-teks yang berbeda. Jadi kamu masih ingat. Oke? Ya, terima kasih Ibu ucapkan atas kehadirannya. Ibu minta sekali lagi nanti sebelum menyelesaikan ini, sebelum keluar, kamu absen. Sudah Ibu share lagi. Yang baru masuk, Ibu share lagi linknya di chat. Di chat silahkan dilihat. Udah Ibu share lagi linknya.
Silahkan kamu isi absen kamu. Ada lihat nggak, Nak? Ada ya. Ini kita 30 orang aja. Yang lain kemana ini? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Nak? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan bertanya sebelum mengakhiri sebentar saja. Ibu ingin bertanya kepada yang ini masih diam-diam ini. Ada yang diam-diam di sini ya. Sambil menunggu mengisi absen, Ibu mau tanya dengan beberapa orang sebelum mengakhiri. Karena kita masih ada waktu sedikit ya. Coba Ibu minta sama Jihan. Ada nggak Jihan, Nak? Jihan? Jihan diaktifkan, mana dia? Jihan diaktifkan itunya. Kameranya dan suaranya diaktifkan. Nah, Jihan, apa yang membedakan antara fakta dengan opini menurut kamu? Fakta itu sudah ada bukti dan penjelasan yang dapat menjelaskan tentang fakta tersebut. Kalau opini cuma datang dari orangnya saja, Bu. Oke, betul. Nah, jadi kalau Ibu bilang, oke, yang lain ya. Jian sudah, Ibu minta sama Melanie. Melanie, ada? Aktifkan suaranya Melanie. Ada, Bu. Melanie, kalau Ibu buat seperti ini. Akhir-akhir ini terdapat ribuan orang terkena wabah, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah sekitar 8 ribuan orang positif virus corona. Melanie, pernyataan ini, pernyataan yang Ibu katakan tadi, fakta atau opini? Fakta, Bu. Kenapa fakta? Karena memang adanya data-data di Indonesia yang sudah terjadi dan ada di sekitar kita yang memang sudah terjadi, Bu. Ya, betul. Jadi Melanie, nanti kalau ulangan, kalau ada soal-soal seperti ini, kamu udah paham ya? Sudah paham ya? Sudah paham. Dan yang lain juga disiplinnya ditingkatkan lagi. Terus, Keleo. Mana Keleo? Ya, Keleo Ibu mau nanya. Ya, kalau ada kalimat, ya kan? Sepertinya masyarakat Indonesia sudah memerlukan vaksin mulai dari sekarang. Itu opini atau fakta? Opini. Kenapa opini, Keleo? Bisa diulang nggak, Bu, tadi soalnya? Sepertinya masyarakat Indonesia sudah memerlukan vaksin akhir-akhir ini. Coba. Kenapa itu opini? Kenapa itu fakta, Bu? Fakta. Berganti lagi, nggak yakin. Benar itu. Yang benar yang tadi, opini. Ya, kamu harus yakin. Kenapa itu opini? Karena ada kata-kata sepertinya itu aja ada tanda. Juga tidak ada data. Hanya kayaknya, sepertinya. Berarti tidak ada data yang Ibu katakan. Misalnya data ada ribuan, ada
penelitian dari dokter atau bagaimana, tidak ada data. Kalau tidak ada data, maka itu masih dalam bentuk opini atau pendapat, belum fakta. Jadi fakta kalau sudah ada data, sudah ada hasil penelitian kah, hasil dari ini orang ya, dari dokter, dari para ahli. Kalau sudah ada data, maka dia dikatakan sebagai fakta. Oke? Kalau sudah fakta, maka tidak ada kemungkinan lain. Memang itulah dia, tidak ada kemungkinan lain. Oke, jadi dipelajari lagi fakta dan opini. Nah, sudah sampai di sini. Tidak ada pertanyaan dari kalian lagi kan? Kalau tidak ada, Ibu minta mulai dari sekarang yang sudah absen keluar dari Zoom ini. Yang sudah absen silakan keluar dari Zoom ini. Ada Ibu. Ya, silakan keluar ya.